Hai, kali ini kita akan membahas masih pada bab tentang steady heat conduction. Dan untuk topik pada video kali ini adalah mengenai tahanan thermal kontak dan juga thermal resistance network. Tapi yang di sini kita akan bahas adalah yang rangkaian paralel. Ketika dua permukaan material disentuhkan satu sama lain, akibat kekasaran permukaan material tersebut akan tercipta ruang-ruang kosong yang akan diisi oleh udara. Akibatnya, maka tercipta hambatan perpindahan panas akibat rendahnya nilai konduktivitas panas dari udara. Hambatan termal persatuan luas area perpindahan panas disebut sebagai hambatan thermal contact atau thermal contact resistance. Jadi nilainya di sini adalah Q sama dengan Q contact plus Q gap, dimana A adalah dimana Q-nya di sini sama dengan HC A delta T, dan untuk A-nya di sini adalah luas interface, dan delta T interface adalah selisih temperatur efektif pada interface. Kemudian HC merupakan koefisien perpindahan panas kontak atau thermal contact conductance. Untuk mencari nilai thermal contact conductance ini kita bisa mencarinya dengan perumusan HC sama dengan Q per A per delta T interface. Sedangkan untuk nilai dari HC per HC sendiri itu memiliki keterikatan dengan RC atau contact resistance. Untuk thermal contact resistance sendiri nilainya dapat dikurangkan atau dapat dikurangi dengan mengganti udara dengan conducting gas yang lebih baik lagi seperti helium dan hidrogen, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jadi ini tabel contact conductance ini antara udara, helium, hidrogen, terus kemudian minyak, silikon, dan gliserin. Cara lain untuk meminimalisir adanya kontak resisten yaitu kita bisa menambahkan suatu soft metal foil seperti timah, kemudian tembaga, kemudian silver atau perak, kemudian nikel atau aluminium seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas tersebut. Jadi untuk nilai dari kontak conductance ini sendiri ini masih menjadi belum nilai pasti, jadi masih ada beberapa penelitian yang terus berjalan hingga sekarang. Tetapi pada tabel berikut ini yang di bawah ini hasil dari eksperimental mengenai nilai untuk mendapatkan nilai dari kontak conductance. Mari kita langsung bahas ke soal nomor 1 di sini. Contoh soal nomor 1. Jadi ada dua buah plat dengan jadi 1 cm plat aluminium, dan ini memiliki interface. Untuk nilai kontak conductance pada interface tersebut itu adalah sekitar 11.000 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Sedangkan untuk konduktivitas thermalnya sendiri dari aluminium saat temperatur ruang itu sekitar 237 watt per meter derajat Celcius. Di sini kita disuruh untuk menentukan tebal dari plat aluminium, di mana thermal resistance tadi, nilai thermal resistansi thermalnya itu setara dengan resistansi thermal pada interface dari kedua buah plat. Jadi pertama kita cari nilai dari RC nya sendiri, resistance thermal contact. Jadi RC sama dengan 1 per HC, dan nilai HC kita ketahui adalah 11.000 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Jadi 1 per HC sama dengan 1 per 11.000 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Hasil akhir dari RC sendiri adalah 0,909 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat derajat Celcius per watt. Untuk suatu luasan permukaan tertentu, thermal resistance pada suatu plat yang datar itu bisa dicari menggunakan perumusan R sama dengan L per K, di mana L adalah tebal dari plat dan K adalah konduktivitas thermal. Dan di sini kita setting bahwa nilai R sama dengan nilai RC. Jadinya
kita bisa mendapatkan nilai tebal dari plat adalah L sama dengan K dikalikan dengan RC. Itu sama dengan 237 watt per meter derajat Celcius dikalikan 0,909 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat derajat Celcius per watt. Dan hasil akhirnya di sini adalah 0,0215 meter atau 2,15 cm. Untuk topik selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian umum tahanan termal. Jadi jika kita memiliki suatu dinding komposit yang tentunya memiliki layer yang paralel, untuk thermal resistannya atau jaringan thermal resistansi termalnya itu akan tidak sama dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Tetapi kita mengikuti prinsip-prinsip dasar dari kelistrikan mengenai paralel. Kalau kita lebih lanjut, ketika kita mencari nilai Q itu pasti merupakan penjumlahan dari Q yang ada pada dinding. Jadi komponen-komponen Q kecil kita jumlahkan semuanya. Itu konsep dasarnya. Sedangkan untuk analogi elektrikalnya atau secara kelistrikannya, maka kita Q di sini nilainya adalah D1 minus D2 per R total. Di mana R total di sini tidak langsung kita jumlahkan kayak yang rangkaian seri. Jadi R total kalau seri kan tidak perlu dibagi atau tidak perlu melalui proses pecahan. Jadi untuk di sini karena paralel, maka R totalnya kita dapatkan dari 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2, atau nilai dari R totalnya sendiri adalah R1 R2 per R1 plus R2. Baik, kita langsung masuk saja ke contoh soal kedua. Jadi pada contoh soal kedua ini ada sebuah dinding dengan tinggi sekitar 3 meter dan lebar 5 meter, terdiri dari batu bata. Jadi disusun atas beberapa batu bata, dan batu batanya sendiri memiliki panjang 16 cm dan 22 cm untuk penampang melintangnya, dengan nilai K sama dengan 0,72 watt per meter derajat Celcius. Kemudian batu bata tersebut dipisahkan dengan layer plaster dengan ketebalan 3 mm dan memiliki konduktivitas 0,22 watt per meter derajat Celcius. Ada juga 2 cm plaster atau lapisan plaster dengan tebal 2 cm pada setiap masing-masing sisi pada batu batanya, dan juga 3 cm foam dengan konduktivitas sebesar 0,026 watt per meter derajat Celcius pada bagian dalam dinding. Untuk bagian temperatur di bagian dalam adalah 20 derajat Celcius, sedangkan di luar adalah minus 10 derajat Celcius. Sedangkan untuk koefisien perpindahan panas konveksi bagian dalam atau H1 itu 10 watt per meter kuadrat derajat Celcius, dan bagian luarnya adalah atau H2 25 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari laju perpindahan panas yang melewati dinding jika diasumsikan tidak ada variasi pada arah horizontal dan bagian dalam dari dinding di sini memiliki ukuran 1 meter. Jadi ke dalamnya adalah 1 meter. Untuk solusinya kita tahu semuanya bahwa konduktivitasnya kita sudah tahu semua, dan juga komposisi dari penyusun dindingnya sudah tahu semua. Dan ini dindingnya disusun ke atas, jadi batu bata itu ditumpuk ke atas seterusnya, makanya gambarnya ini tidak digambarkan secara penuh. Jadi untuk konstruksinya sendiri setelah 25 cm akan ditumpuki dengan material yang sama, batu bata plaster foam setinggi 25 cm, kemudian ditumpuki lagi juga dengan material yang sama.
Dan untuk kedalamannya sendiri, untuk yang menjorok ke arah horizontal ini memiliki ketebalan atau kedalaman 1 meter. Jadinya untuk luasannya atau A di sini adalah kita anggap 1 meter dikalikan dengan 0,25 meter untuk ketinggian. Jadi yang pertama kita cari adalah nilai dari RI atau inner resistance-nya, atau di sini berlaku konveksi ya. Jadi perumusannya adalah 1/H1A sama dengan 1/10 dikalikan 0,25 meter kuadrat. Hasilnya adalah 0,4 derajat Celcius per watt. Untuk nilai dari R1-nya sendiri adalah nilai dari tekanan resistance dari foam. Karena foam ini merupakan suatu benda bukan lebih ke arah konduksi, maka nilainya dari di sini adalah L/Ka. L-nya di sini kita pakai, jadi tebal foamnya adalah 0,03 meter atau 3 cm. Kemudian konduktivitasnya adalah 0,026 dan A-nya sama 0,25 meter persegi. Jadi hasilnya adalah 4,6 derajat Celcius per watt. Kemudian adalah nilai R2 dan R6. R2 dan R6 merupakan plaster pada samping kanan dan kiri dari batu bata, dari brick. Dan ini juga berlaku konduksi. L/Ka hasilnya adalah 0,36 derajat Celcius per watt. Untuk nilai dari R3 dan R5 sendiri itu merupakan nilai plaster di bagian tengah, jadi di bagian atas dan di bagian bawah dari brick. Dan nilainya adalah L/Ka. Di sini yang membedakan adalah nilai dari A-nya. Nah, ini memakai 0,015 dikalikan dengan 1 meter persegi karena ketebalannya adalah 1,5 cm atau 0,015 meter. Hasil yang didapatkan adalah 48,48 derajat Celcius per watt. Untuk selanjutnya akan dibahas pada slide selanjutnya ya. Untuk nilai dari R4 di sini sama dengan nilai dari R brick-nya sama dengan L/Ka, di mana untuk luasannya di sini adalah 22 cm dikalikan dengan 1 meter. Jadi 0,22 dikalikan 1. Dan hasil akhirnya di sini adalah 1,01 derajat Celcius per watt. Untuk yang terakhir adalah outer resistance, thermal resistance, di sini RO. Jadi yang berlaku adalah konveksi. Jadi di sini adalah 1/H2A. Dan nilainya adalah 0,16 derajat Celcius per watt. Kemudian kita jumlahkan untuk keseluruhan R totalnya. Sebelum kita menjumlahkan keseluruhan R total, karena di sini berlaku seri dan paralel, maka kita jumlahkan dahulu yang paralel, yaitu yang di bagian tengah ya, yang brick sama plaster. Jadi di sini R3 sampai R5. Jadi 1/R mid atau R di bagian tengah sama dengan 1/R3 plus 1/R4 plus 1/R5. Kita masukkan dari perhitungan yang telah ada sebelumnya dan kita dapatkan nilai 1,03 derajat Celcius per watt. Dan nilai dari RB-nya sendiri adalah 0,97 derajat Celcius per watt. Jadi 1/R mid itu sama dengan 1,03 derajat Celcius. Untuk bisa menjadi kita dapatkan nilai R mid-nya ini kita 1/1,03, jadinya hasilnya adalah 0,97 derajat Celcius per watt. Untuk kemudian kita bisa cari nilai dari R totalnya, yaitu RI plus R1 plus R2 plus R mid plus R6 plus RO sama dengan 6,85 derajat Celcius per watt. Untuk Q totalnya adalah T bagian luar 1 dikurangi T infinity 2 per R total sama dengan 20 minus 10 per 6,85. Jadi hasil akhirnya adalah 4,38 watt, itu untuk ukuran per 0,25 meter persegi. Luas permukaan 0,25 meter persegi.
Untuk mempermudahkan perhitungan, kita bagikan dia untuk berapa sih nilai Q untuk 1 meter perseginya. Jadi nilainya kita 4,38 dibagikan dengan 0,25. Jadi nilainya adalah 17,5 watt itu untuk per meter perseginya, luas permukaan, luas area per meter perseginya. Jadi kalau pada dinding ini memiliki luas A sama 15 meter persegi, jadi 3 dikalikan 5, maka total perpindahan panasnya yang melewati dinding menjadi Q totalnya 17,5 dikalikan dengan 15, jadi sama dengan 263 watt. Nah, cukup mudah kan? Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.